Sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki dengan staf datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip apa yang ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa, 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Ya, jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam, sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan, saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan. Kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal kepolisian negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat, tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ, harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah, sekali lagi yang seperti saya bilang, copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget Pak.
Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada resiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu resiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas, karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya.